kami, orang tua kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyambut barisan prosesi. Anak-anak dan tamu undangan kami, orang tua kami persilahkan duduk kembali. Sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Pujian syukur kehadirat Tuhan Yesus karena pada hari ini kita diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa merayakan Natal keluarga besar SD Negeri 10.1884 pasal 13 Limau Manis. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dari siswa kami yang sudah mendukung baik secara moral maupun material hingga Natal kita pada hari ini bisa terlaksana. Begitu juga untuk anak-anakku tercinta kelas 1 sampai kelas 6. Halo. Hai. Iya, terima kasih untuk semangat kalian yang sudah bersedia. Ini juga gak lepas dari dukungan orang tua. Terima kasih sudah membuat anak-anak kita secantik dan seganteng mungkin pada hari ini dengan bajunya yang warna kuning itu. Pasti susah carinya, ya kan? Karena dirapat terakhir, kenapa Bu harus kuning, nggak bisa diganti? Kami terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mewujudkan impian. Walaupun tadi malam masih ada yang nanya tentang baju, saya bilang jangan sampai baju menghilangkan sukacita kita. Pakai aja baju yang nyaman, yang penting sopan. Coba tunjukkan dulu senyumnya semua anak-anak ibu kelas 1. Nanti mama orang ada, mama aku gak ada. Jadi terima kasih menyediakan waktunya. Tema Natal kita pada tahun ini adalah beritakanlah kasih Allah kepada dunia. Jadi dengan tema, dengan semangat Natal kita bangkit untuk menjadi berkat bagi banyak orang dengan kasih Kristus. Semoga hari ini anak-anak ibu bisa mendengarkan sidang pendeta nanti dengan sangat baik, sehingga anak-anak itu bisa menjadi terang, membawa damai untuk semua orang, yang dimulai dari rumah dulu. Jadi nanti bulan 1 dari bukannya sama mamanya berubah gak nikahan anaknya, ya kan? Yang tadinya gak mau cuci piring sendiri jadi sudah mau. Ini mau piring
saya hormati Ibu Pendeta atau Mbak Tuhan, yang saya hormati orang tua kami seluruhnya yang hadir pada pagi hari ini untuk perayaan Natal kita, keluarga besar SD 101884, dan yang kami sayangi anak kami yang cantik dan yang ganteng. Coba dulu sambut salam ibu guru pada pagi hari. Selamat Natal buat anak ibu semuanya. Terima kasih, puji Tuhan, pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari yang indah ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, dapat merayakan yaitu hari Natal keluarga besar SD 101884. Walaupun pada pagi hari ini cuaca kurang bersahabat, tetapi orang tua kami dan anak kami tetap semangat untuk mengikuti Natal SD kita ini. Untuk itu kami dari sekolah SD 101884 mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua kami yang ikut serta membantu terjadinya Natal kita ini. Kalau nggak ada orang tua kami memberikan sumbangan yang begitu besar, maka Natal kita ini tidak akan terjadi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Pada pagi hari ini Ibu Kepala Sekolah kita tidak bisa hadir untuk mengikuti perayaan Natal di gereja ini karena ibu itu mempunyai kesibukan. Karena hari Senin SD kita mau mengikuti ujian semester ganjil. Untuk itu Bapak Ibu orang tua kami minta maaf karena tidak hadir Ibu Kepala Sekolah pada pagi hari ini. Kirim salam Ibu itu buat kita semuanya. Walaupun Ibu itu tidak ikut, tetapi Ibu itu memberikan waktu buat kita untuk perayaan Natal. Mulai dari rapat dari lagi semalam, tetap kami diberi keluaran waktu. Jadi Ibu itu memberikan motivasi untuk kita. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami sebagai mewakili Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haria SPDI. Sekali lagi buat anak kami, buat anak kami nanti mulai membaca ayat-ayat daripada liturginya. Kalau sudah mulai ibadah nanti, tolong anak ibu jangan keluar-keluar masuk. Nanti ada penilaian daripada ibu juri. Kalau kamu tertib, bagus menyebutkan liturgimu, maka kamu dapat hadiah nanti. Mau anak ibu? Siapa mau juara 1? Mantap. Semua jadi juara 1 ya nak? Nanti semua dapat hadiah. Tapi juara khusus nanti ada yang makanya tertib nanti dinilai, jangan keluar-keluar masuk. Kita kan perayaan Natal kan? Untuk itu sekali lagi ibu bilang, ibu sebutkan hari Senin kita sudah ujian yaitu semester ganjil, supaya anak kami semuanya kelas 1 sampai kelas 9 jangan sampai tidak hadir, harus hadir. Mau demam sedikit pun, mau penuh sedikit pun, tetap hadir karena kita ujian semester ganjil. Itulah pesan daripada Ibu Kepala Sekolah kita agar orang tua kami dapat mengingatkan anak kita jangan sampai tidak sekolah hari Senin. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat Natal buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom.
semua. Hai. Semangat. Hai. Halo. Terima kasih. Terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus. Kasihnya kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita kumpul di rumah yang kudus ini, yaitu untuk menyambut hari kelahirannya. Kami mengucap syukur kepada orang tua semua yang telah meringankan langkah pada hari ini khususnya, di mana agar dapat melihat anak-anak kita dengan bersenang hati, sukacita daripada Tuhan hari ini. Jadi kami mengucap syukur sekali buat orang tua yang telah hadir dan yang belum hadir juga. Kiranya Tuhan memberikan juga kesehatan yang belum sampai, dilindungi Tuhan di perjalanan sehingga sampai tempat ini dalam keadaan sehat. Dan kami juga tak bosan-bosannya mengucap syukur buat orang tua kami seluruhnya yang telah memberikan sumbangsihnya, baik berupa materi, tenaga. Kiranya semuanya itu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga nanti semuanya, dan tambahkan Tuhan kesehatan dan rezeki buat keluarga, orang tua, anak-anak kami dan kita semua di sini. Tanpa dengan bantuan orang tua seperti dikatakan teman tadi, mungkin acara ini tidak terselenggara dengan baik. Jadi dengan doa dan bantuannya kami mengucapkan sekali lagi terima kasih buat anak kami. Kita sudah kurang lebih 1 bulan berlatih. Jadi ibu di sini mohon ya nak, tampilkanlah yang terbaik. Guru-guru semua sudah berusaha berlatih kuliah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi supaya orang tua bangga, senang, rasa puas, tampilkanlah yang terbaik. Jangan ada lari-lari keluar masuk dari ruangan gereja ini. Anak-anak ini pengacara kata sambutan mewakili orang tua siswa kami ajak dulu anak-anak kami untuk bernyanyi Happy Halo. Halo. Selamat hari Natal buat kita semua. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal buat anak-anak kami sekalian. Selamat hari Natal Bapak. Ayo. Selamat hari Natal buat anak-anak kami sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, buat para orang tua siswa yang ada di tempat ini. Izinkan saya mewakili dari orang tua siswa untuk memberikan sepatah dua kata sambutan dan mengucapkan perayaan Natal anak-anak kita SD Negeri 10 1884 yang kami hormati Ibu Pendeta Bapak Gembala yang ada di tempat ini. Terima kasih telah diberikan tempat ini buat kami, buat kita merayakan Natal anak kita. Kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan mewakili, kami hormati guru SD Negeri 10 1884 dan yang kami hormati Ibu guru Ibu sekalian kedua Natal dan sekaligus bagi dua agama dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Maha Kuasa di mana hari ini kita boleh berkumpul semua di sini bersukacita untuk merayakan Natal anak-anak kita SD Negeri 10 18. Kami sebagai orang tua dan anak-anak ini sangat berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah mendidik mengajari anak-anak kami dengan tidak bosan-bosannya. Kami sendiri sebagai orang tua sadar bahwa anak-anak kami ini mungkin banyak kekurangan,
mungkin sulit untuk diajari, susah untuk diajari, susah untuk dilakukan, tapi dengan kesabaran dan kasih sayang dari ibu guru sekalian, kami yakin dan percaya bahwa anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Di sini kami juga sebagai perwakilan dari orang tua mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang hadir di tempat ini untuk memberikan dukungan semangat buat anak-anak kita. Saya lihat ini anak kita semua ini sudah cantik-cantik dan sangat memakai baju baru. Jadi inilah bagian kita sebagai orang tua. Karena memang ya kita pusing juga, tapi begitu melihat anak kita seperti ini, memang inilah yang kita dambakan sebagai orang tua. Biarlah kita susah pikiran, tapi anak-anak kita harus bahagia, apalagi ini sudah memasuki bulan puasa yang seperti yang tadi disampaikan itu. Hari Senin anak-anak semua harus digiat. Jadi buat kita juga para orang tua, kami pun sadar bahwa tidak cukup yang di sekolah itu memang untuk mendidik anak kami, karena tujuan utama anak terakhir itu bentuk memang harus dari rumah. Apalagi yang pembelajaran kurikulum sekarang ini memang susah, karena guru pun tidak seperti yang menjabat jalur kepala. Karena pun orang tua guru sekarang ini terlalu agresif, melalui keluar dari siswa-siswa, karena guru pendidikan pun ya guru besar pun sedikit hati-hati juga dalam mendidik. Tidak perlu kita keras perkataan, tapi kami percaya di sini 2018 anak-anak kami ini memang anak-anak yang bisa diarahkan, dan kami orang tua akan selalu mendidik anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang menjadi panutan. Jadi tidak banyak dalam organisasi kita. Sekali lagi selamat hari Natal buat kita semua. Selamat hari Natal. Shalom. Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas berkat dan kasih-Nya kita semua dapat berkumpul di sini untuk merayakan Natal SD Negeri 10/18 Yang saya hormati Bapak Pendeta, yang saya hormati Ibu Guru semua, yang saya hormati para orang tua, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Saya mewakili siswa mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua kami yang telah berkenan hadir di sini, juga kepada ibu guru kami semua yang sudah sabar dan lelah untuk membimbing kami dan melatih kami agar bisa tampil baik di Natal ini. Kami minta maaf kepada ibu guru semua apabila ada kesalahan dan perkataan kami yang menyinggung hati ibu guru semua. Kiranya nanti setelah kita pulang dari tempat ini, kita semua dapat menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Biarlah terang itu melekat dalam diri kita seperti bintang di langit yang menerangi malam dan lilin kecil yang menyinari kegelapan. Akhir kata saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan memanggil namamu, orang tua. Tuhan memanggil namamu, orang tua. Orang tua, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Orang tua, jawab ya, ya, ya. Orang lain jawab ya, Tuhan. Jawab ya, Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Oke. Terima kasih. Pakai sambal. Mari tunduk memberi hormat. Selamat mengikuti ibadah Natal. Shalom kepada kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir dalam ibadah perayaan Natal bersama keluarga besar SD Negeri 10/18/84. Kiranya melalui ibadah perayaan Natal ini dan pengharapan kita semakin dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita dapat berkumpul di sini, di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pada hari ini, di mana kita seluruh guru, orang tua, dan siswa umat Kristiani keluarga besar SD Negeri 10/18/84 merayakan Natal dengan tema "Beritakanlah kasih Allah kepada dunia". Sebelum memulai ibadah perayaan Natal ini, marilah kita saat teduh sejenak. Jadi
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, hendaklah setiap orang percaya mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang hidup, yang akan memberikan kehidupan kekal. Ajar. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik, dan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kami ya Tuhan melakukan semua perintah-Mu dengan saling mengasihi terhadap sesama kami dan menjauhkan segala perbedaan yang dapat menjadi pemisah. Mari kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 249 ayat 1, Serikat Persaudaraan. Mari kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, tolong kami saat merayakan Natal hari ini untuk berlaku murah hati sama seperti malaikat yang bernyanyi merdu, seperti gembala Efrata yang datang bersujud di palungan, dan seperti orang-orang Majus yang beribadah dengan pemberian tulus. Kiranya kebaikan-Mu mengalir dari setiap hati yang bersyukur dan mulut yang memuji nama-Mu. Tutuplah pintu kebencian dan bukakan pintu kasih di hati kami. Bebaskan kami dari yang jahat dengan kuasa Kristus, dan ajarkan kami bersukaria dengan hati yang bening. Kiranya sukacita Natal membuat kami berbahagia sebagai anak-anak-Mu dan menjadi pembawa damai sejahtera dengan pikiran dan hati yang penuh sukacita dan mengampuni, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang lahir sebagai Juru Selamat
hidup kami. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Mari kita dengarkan liturgi penciptaan berikut ini. Aku adalah Tuhan, tanganku pada debu. Aku adalah cakrawala, Tuhan menciptakanku pada hari kedua. Aku adalah tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakanku pada hari kedua. Aku adalah matahari yang bersinar. Aku adalah bulan, aku menyinari bumi pada malam hari. Aku adalah bintang, aku menyinari bumi pada hari kelima, aku menciptakan binatang dan burung. Pada hari keenam Allah menciptakan hewan. Pada hari ketujuh Allah menyelesaikan pekerjaannya dan beristirahat. Mereka hidup bersama penuh binatang yang ada taman itu.
kepada manusia untuk menguasai bumi dan memelihara, menjaga dan merawat. Buah-buahan yang ada di taman itu disediakan untuk makan manusia. Tetapi ada satu pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Tuhan melarang manusia untuk memakannya. Iblis menggoda manusia untuk memakan buah-buahan juga. Allah sangat sedih karena Adam dan Hawa tidak menuruti beritanya, maka Allah mengusir mereka dari taman itu. Allah mengasihkan hukuman kepada Hawa dengan rasa sakit ketika melahirkan seorang anak. Sejak saat itu, semua manusia menjadi berdosa dan mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Amin. Jemaat berdiri, pada perayaan Natal ini kami mengaku ya Tuhan bahwa seringkali kami hidup sebagai Kristen yang hanya memuaskan diri sendiri, sudah merasa puas bila telah melakukan perayaan-perayaan ibadah dan memberikan kurban persembahan. Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan, ajarilah kami mengenal kasih-Mu. Kami sering menjadi seorang Kristen yang takut dan pengecut. Kami takut untuk menyaksikan kebenaran nama-Mu, takut mewartakan kasih-Mu, takut membela kebenaran dan keadilan. Ayo. Kami sering melawan orang tua kami. Tuhan, berilah keteguhan iman kepada kami, Kepedulian kepada orang miskin, orang-orang telantar,
asusila sudah mulai hilang. Kepedulian terhadap keadilan, sadisme, moral, dan penyakit sosial sudah tidak ditemukan lagi. Sampai saat ini kami membiarkan diri kami larut dalam pekatnya dosa. Kami tak sadar bahwa kami telah jauh menyimpang dari kehendak-Mu. Karena itu kami datang kepadamu dengan penuh penyesalan. Tuhan, ampunilah kami. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut ditebakkan angin, dan sebagai dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Akhirnya manusia menyadari dosa-dosa mereka. Manusia memohon ampun pada Allah, dan Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Mari kita dengarkan liturgi ketiga tentang janji keselamatan berikut ini. Suara 20 sesungguhnya aku mengutus orang mereka berjalan depan untuk dibuka di jalanan untuk melindungi kau dan untuk membawa kau ke tempat yang disediakan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 11 ayat 1. Satu ton akan keluar dari tubuh Ishmael dan taluknya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak dan anak engkau, aku akan menurunkan darahmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala zina daripadanya. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang gurun akan menggerak, padang sara-sara akan Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Allah sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijadikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan bersorak-sorak. Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan dapat seperti rusa, dan mulut orang rusa akan bersorak-sorak, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kebebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang akan kebebaskan dengan tidak. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah purbakala dan sudah dahulu kala. Amin.
kesengsaraan berlalu. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Siapakah raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Mari kita dengarkan liturgi keempat kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat dunia berikut ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya berkenalan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah juga Yusuf dan Maria dari kota Nazaret ke Betlehem untuk mendaftarkan diri. Ketika mereka di situ tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan api dan diberikannya di dalam palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala di padang menjaga kambing mereka. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat di depan mereka bertuan bersinar menuju mereka dan mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Telah lahir seorang juru selamat di Betlehem, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan api dan terbaring di dalam palungan." Pengharapan baru telah dinyatakan, pembebasan dan keselamatan hendaknya kita sebarkan dan beritakan dimanapun kita berada, baik melalui tindakan atau melalui ucapan kita. Amin. Allah telah menggenapi janjinya. Seorang raja telah lahir, pemerintahannya tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita lantunkan kembali nyanyian para malaikat beserta para tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah melalui liturgi kelima kemuliaan berikut ini. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 118 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur
Mazmur 145 ayat 2 sampai 3. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak mendengarkan namamu. Untuk situsnya di sana bersama teman dan saat puji dan pujiannya tidak terduga. Mazmur 145 ayat 5. Semarang kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib akan dinyanyikan. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan Yesus pengasih dan penyayang, penuh sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua dan penuh rahmat segala yang dijadikan. Mazmur